Pemerintah saudara yaitu Direktorat Jenderal Pajak kemudian Bank Indonesia sama-sama mengklaim bahwa dampak penerapan PPN 12% terhadap inflasi dan tekanan ekonomi tidak besar. Kemudian benarkah klaim pemerintah bisa dicocokkan dengan data historikal? Kita akan bertanya langsung ke Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Mas Joshua, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Asri, kabar baik. Mas, pemerintah kan khususnya Direktorat Jenderal Pajak ini mengklaim sumbangan kenaikan PPN jadi 12% sangat minim terhadap inflasi. Bank Indonesia juga kemarin bilang sekitar 0,2% begitu dan tidak signifikan juga menekan pertumbuhan ekonomi. Benarkah demikian kalau kita mengacu saat PPN naik dari 10% menjadi 11%? Ya, jadi kalau kita melihat data BPS, data inflasi BPS, pada saat pemerintah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% di bulan April 2022, memang terjadi kenaikan inflasi. Dan tapi kalau kita melihat secara umum, dampak first round-nya ataupun dampak first round-nya itu cuma sekitar 0,2% hingga 0,3%. Dan kalau kita lihat juga memang di inflasi tahun 2022 itu kan memang meningkat ya di kisaran 5%-an. Nah, itu bukan semata-mata karena kenaikan PPN. Ingat juga bahwa di 2022 yang lalu ada perang Rusia Ukraine yang di mana harga minyak naik menembus $100 per barel sehingga pada bulan September 2022 pemerintah pun perlu menaikkan tarif Pertalite ya, sehingga memang di situ ada kombinasi dampak dari geopolitik di Rusia Ukraine dan lalu juga ada kenaikan dari Pertalite dan juga ada dampak dari PPN. Tapi kalau kita melihat dampak PPN saja, ini kurang lebih sekitar 0,2 sampai dengan 0,0 poin. Sehingga kalau kita refleksikan di penerapan 11% ke 12%, kurang lebih hitungannya pun juga kurang lebih hampir sama ya. Paling banter 0,2% hingga 0,6 poin ya. Dan itu pun juga kalau kita melihat pemerintah sudah mengatakan sudah mengecualikan barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, dan juga barang-barang yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah itu di sebagian besar akan di exclude dan akan diprioritaskan kepada barang-barang mewah yang notabene dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Jadi intinya kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku 1 Januari nanti, gambarannya tidak jauh seperti kenaikan pada saat 10% menjadi 11% di tahun 2022, meskipun ada faktor geopolitik begitu? Iya, saya pikir memang ini dampaknya besarannya kenaikannya hampir sama dan kalau kita lihat juga dari sisi kondisinya, kondisi konsumsi masyarakat pada saat itu pun juga 2022 kita juga mengetahui bahwa pada saat itu kita masih belum pulih ya dari pandemi. Kita masih menghadapi beberapa varian dari COVID-19 dan tentunya tantangannya justru jauh lebih berat ya dibandingkan dengan saat ini. Jadi artinya tantangan yang kita hadapi pada saat penerapan 10% ke 11% PPN di 2022 kurang lebih hampir sama dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Meskipun memang kembali lagi kalau kita bicara dampaknya, berdasarkan hitungan dari berbagai ekonom pun juga mengatakan bahwa dampak terhadap inflasi relatif masih marginal kurang dari 1%. Dan ingat juga bahwa inflasi hingga ke tahun ini kurang lebih akan bisa terjaga di bawah 2%, sehingga dampaknya nanti di akhir tahun 2025 mendatang kurang lebih masih akan tetap terjaga di bawah 3%. Oke, dampak inflasi masih akan terjaga ya proyeksinya kalau misalkan melihat tadi beberapa faktor yang disebutkan oleh Mas Joshua terkait dengan kenaikan 12% ini begitu. Artinya dampaknya terhadap inflasi tidak begitu signifikan. Lalu kan pemerintah ini menebar insentif sampai dengan 265,6 triliun rupiah untuk hiburan bagi masyarakat karena kenaikan PPN. Nah, apakah ini kemurahan hati pemerintah atau sebenarnya hal ini adalah praktik lazim yang dilakukan oleh banyak negara di dunia? Ya, saya pikir makanya ini oleh sebab itu saya pikir ini juga hal yang lazim ya di berbagai negara maju dan juga negara berkembang yang pemerintahnya melakukan kenaikan ataupun melakukan adjustment terkait dengan kebijakan pajaknya. Di saat bersamaan pun juga pemerintah-pemerintah dari berbagai negara tersebut pun juga memberikan insentif paket kebijakan. Jadi saya pikir ini merupakan hal yang lazim. Jadi kalau kami bisa sampaikan di sini ada beberapa contoh nyata, misalkan Jerman. Pada tahun 2007 Jerman juga menaikkan PPN dari 16% menjadi 19% dan untuk mengimbanginya pemerintah Jerman juga mengurangi PPh ataupun income tax dan juga memberikan paket kebijakan lainnya seperti program sosial. Di Jepang juga tahun 2019 pemerintah Jepang juga menaikkan PPN dari 8% menjadi 10% dan ini pun juga pemerintahnya memberikan subsidi pendidikan dengan menggratiskan biaya sekolah
dan juga memberikan kupon belanja dan juga pengurangan pajak korporasi untuk UMKM. Lalu juga di Malaysia 2015 pun juga sama, Malaysia juga memperkenalkan GST sampai bersama dengan PPN. Ini pun juga sama, pemerintah Malaysia juga memberikan insentif bantuan langsung tunai ya, dan juga pengecualian untuk barang-barang kebutuhan pokok. Jadi kurang lebih hampir sama paket kebijakan ataupun insentif yang diberlakukan yang akan diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah-pemerintah dari berbagai negara lain yang memang memberlakukan ataupun menaikkan kebijakan pajaknya khususnya PPN. Jadi lazim ya ini untuk kemudian pemerintah memberikan bansos ataupun juga insentif terkait dengan dampak dari kenaikan PPN yang menjadi kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Mas Joshua, di satu sisi pemerintah kan melalui Kementerian Keuangan juga janji pajak dari rakyat ini akan kembali untuk rakyat dalam bentuk fasilitas pendidikan, bansos dan juga fasilitas kesehatan. Nah, apakah sektor-sektor vital ini akan terhenti tanpa PPN? Iya, kita juga perlu memahami bahwa tahun depan memang bukan tahun yang mudah ya. Ekonomi China-nya melambat, ekonomi Amerika melambat, ya global pun juga dipenuhi dengan ketidakpastian oleh geopolitik di Timur Tengah. Lalu juga ada kebijakan Trump yang terkait dengan kenaikan tarif impor. Jadi memang ada potensi juga ya dari sisi penerimaan perpajakan kita tahun depan pun juga akan terbatas ataupun terhambat. Nah, oleh sebab itu memang pemerintah seyogyanya memang masih ada beberapa opsi lain yang mungkin kita sudah pernah diskusikan sebelumnya. Ada pajak karbon, lalu juga ada pajak kekayaan untuk high net worth individual, lalu juga berkaitan dengan apa namanya underground economy yang potensi pajaknya juga cukup besar. Namun memang kalau kita melihat dari sisi apa namanya time frame waktunya, memang kalau kita lihat dari sisi penerapan kenaikan PPN ini memang relatif pengkajiannya ataupun dalam sisi pengkajiannya relatif lebih bisa mudah dilakukan ya, sehingga makanya oleh sebab itu pemerintah mengambil opsi kenaikan PPN ini ya dengan harapan tadi bahwa dengan ada kenaikan tarif PPN ini, meskipun memang kalau kita lihat simulasi sebelumnya kalau kenaikan PPN ini diberlakukan untuk semua barang, ini kami melihat ada potensi kenaikan penerimaan perpajakan itu sekitar 70 hingga 80 triliun. Ini kurang lebih cukup matching dengan untuk alokasi misalkan untuk makan bergizi gratis ya, namun dengan karena hanya difokuskan kepada barang-barang mewah saja ataupun masyarakat kelas atas, tentunya penerimaan perpajakan dengan adanya kenaikan PPN tersebut ini kurang lebih sekitar 20 hingga 40 triliun penambahannya, sehingga memang oleh sebab itu pemerintah perlu lagi, tidak cukup ya dengan adanya kenaikan PPN ini untuk bisa memastikan adanya peningkatan apa namanya dari sisi fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga upaya-upaya pemerintah untuk bisa menstimulasi perekonomian, khususnya untuk bagaimana membangkitkan kembali lagi manufaktur padat karya yang notabene belakangan ini terus melakukan PHK. Oke Mas Joshua, selanjutnya ini kan dari indikator konsumsi domestik secara tahunan, pemerintah mengklaim bahwa daya beli masyarakat ini baik-baik saja. Ini mirip ketika membaca inflasi tahunan yang masih sesuai target, tetapi kalau dibedah bulanan ternyata ada deflasi berturut-turut juga nih selama 5 bulan saat tidak ada perayaan hari besar begitu, hari-hari raya begitu ya. Nah, jadi sebetulnya daya beli masyarakat kita itu bagaimana Mas Joshua? Ya, kembali lagi kalau kita bicara ekonomi dan ini pun juga fenomena ini terjadi pada saat kita menghadapi pandemi, yakni di mana ada sebagian kelas masyarakat, kelompok masyarakat yang memang terpengaruh ya dengan kondisi ataupun daya belinya terpengaruh ataupun mengalami penurunan, namun juga ada sebagian kelas masyarakat, kelompok masyarakat yang cenderung masih tidak terpengaruh ya, khususnya masyarakat penghasilan tinggi. Dan itu pun juga kalau kita melihat secara sektoralnya pun juga hampir sama. Ada sektor-sektor ekonomi yang tetap tumbuh cukup positif baik ya. Misalkan jasa rekreasi, jasa transportasi, jasa hotel restoran. Ini pun juga sejalan juga dengan spending masyarakat. Kalau kita melihat detail ya, data konsumsi rumah tangga berdasarkan data BPS itu konsumsi untuk leisure, untuk spending untuk apa namanya restoran hotel dan juga transportasi, itu dua spending tersebut masih melampaui spending-spending lainnya ya, konsumsi lainnya, dan bahkan kalau kita melihat pertumbuhannya sendiri bahkan di atas 6%. Sehingga kita tidak kurang arif sepertinya kalau kita bisa menyimpulkan bahwa ada penurunan daya beli secara keseluruhan, karena tetap saja kalau kita bicara pada saat kondisi liburan ya banyak tentunya kita melihat sebagian besar masyarakat kita yang berlibur ya bahkan ke luar negeri ya, dan juga kalau kita tempat-tempat wisata di dalam negeri pun juga
eh, cukup padat dan penuh dan macet gitu ya. Sehingga oleh sebab itulah saya pikir mungkin terjadi perubahan pola behavior masyarakat yang sebelumnya mungkin concern terhadap konsumsi untuk barang consumer goods ya yang memang tahan lama, tapi mungkin saat ini ada yang kebutuhan yang lebih tersier lagi ya, yakni terkait dengan leisure tadi, yang karena berkaitan juga dengan kebutuhan misalkan anak-anak muda Gen Z gitu ya, sehingga makanya spendingnya saat ini cukup banyak ya, cukup meningkat itu untuk spending untuk leisure gitu, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan sepenuhnya bahwa karena ada kelompok masyarakat yang menurun, tapi juga di sisi lain pun juga ada sebenarnya spending-spending yang masih tetap solid, sehingga kami bisa mengatakan bahwa ini ada konvergensi ataupun divergensi tren di mana ada kelompok masyarakat kelas menengah bawah yang masih terpuruk daya belinya, namun kelas menengah atas yang masih tetap resilient dari sisi daya belinya. Ya, artinya tidak bisa dipukul rata ya daya beli masyarakat sesuai dengan kelas-kelas ya, karena punya perbedaan tersendiri, apalagi masyarakat dengan kelas atau kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang memang daya belinya semakin tergerus. Sementara tadi Mas Joshua juga sebutkan untuk menengah ke atas, kemudian ditambah lagi dengan momen-momen hari raya ataupun juga occasion-occasion tertentu, ini yang kemudian mendorong perilaku konsumsi mereka. Nah, kemudian Mas Joshua, rupiah ini di atas 16.000, kondisi eksternal juga tidak menguntungkan. Andalan kita seharusnya kan konsumsi domestik. Tetapi yang sebetulnya terjadi, yang saat ini terjadi, yang seharusnya didorong pemerintah justru dipatahkan oleh PPN. Ini bagaimana, Mas Joshua? Nah, memang sebab itu saya sebelumnya pun juga kami tetap terus menyuarakan ya bahwa sekiranya memang pemerintah bisa menunda ya, tidak membatalkan tentunya ya, ini menunda tentunya dengan melihat momentum kas menengah ke bawah itu yang cenderung cukup terpengaruh. Saya pikir itu menjadi kebijakan yang bisa dipertimbangkan ya. Namun kalau kita bicara kondisi eksternalnya yang tadi saya sampaikan bahwa tahun depan ini bukan tahun yang mudah. Suku bunga Amerika penurunannya tidak seagresif yang diperkirakan sebelumnya, yang pada akhirnya pun juga nanti akan berpengaruh juga kepada nilai tukar. Ya, oleh sebab itu memang ini menjadi pekerjaan yang PR yang berat ya buat pemerintah ke depannya, tahun depan khususnya, karena dengan pemerintahan administrasi Trump yang baru, tentunya ini akan ada kebijakan-kebijakan yang baru yang harus adjust juga ya, bagaimana menyikapinya. Jadi oleh sebab itu makanya kembali lagi, kalau kita melihat sekiranya pemerintah tetap menaikkan PPN, tentunya kita berharap bahwa spending pemerintah ini bisa ditingkatkan produktivitasnya ataupun bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas ataupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek. Ya, bagaimana bisa memastikan supaya pemerintah menciptakan program-program padat karya, sehingga untuk para saudara-saudara kita yang kemarin masih sudah kurang beruntung yang sudah ter-PHK oleh para industri padat karya, ini pemerintah bisa akomodir ya dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan gitu. Sehingga saya pikir kembali lagi bagaimana dari kebijakan PPN ini pemerintah bisa meningkatkan juga kualitas spendingnya agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, khususnya konsumsi domestik di tahun depan. Ya, tahun depan bukan tahun yang mudah, sehingga kebijakan yang nantinya diterapkan ataupun juga diberlakukan oleh pemerintah harus kembali melihat bagaimana kemudian bisa menyejahterakan rakyat. Salah satunya kalau misalkan menerapkan PPN ini harus dilihat tadi spending dari pemerintah untuk kemudian kepentingan masyarakat. Tapi kalau ingin tetap dilaksanakan atau tetap diberlakukan, ada momentum tadi yang disebut oleh Mas Joshua, sehingga lebih bijak untuk menunda kenaikan PPN 12%. Terima kasih Mas Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.